Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tantangan guru dalam pendidikan dan perkembangan teknologi pada abad ke-21. Nah, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan subbab 8 dengan anggota kelompok yaitu Veranita, NPM 1903050093, kemudian ada Pinasti Pinahayu, NPM 1903050087, dan saya sendiri Agustin Atahirah Nur Cahyaningsih, NPM 1903050109. Nah, pengantar terdapat 4. Yang pertama adalah komputer hadir di sekolah umum Amerika Utara. Nah, bagaimana cara agar teknologi bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran agar menjawab mengenai permasalahan pendidikan lama. Kemudian yang kedua adalah penggabungan STEAM dengan teknologi. Nah, mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat membantu guru untuk menyatukan kembali seni dan sains sehingga mengubah STEAM menjadi STEM. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berbasis konten untuk mengajarkan mata pelajaran PCK untuk mengajar fisika, matematika, seni, atau sejarah pasti akan memiliki elemen umum dan aspek khusus. Pembelajaran berbasis konten dibutuhkan untuk mendidik masa depan. Nah, kemudian yang keempat yaitu guru harus menguasai teknologi dan implementasi pedagogiknya. Nah, guru harus belajar bagaimana teknologi pendidikan tertentu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang isi mata pelajaran dan praktiknya. Nah, kemudian menjelajahi keterlibatan guru dengan teknologi STEAM. Dari perubahan teknologi yang berkembang pesat menjadikan pengaruh yang besar dalam pendidikan. Nah, perubahan ini mendorong banyak negara untuk mempertimbangkan kembali pendidikan STEAM. Baru-baru ini dilepaskan standar sains AS menyatakan hasil sains yang diinginkan untuk abad ke-21 melalui 5 tujuan pembelajaran STEAM yang berbeda. Yang pertama, memiliki beberapa apresiasi dari itu kecantikan dan takjub ilmu. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan yang cukup tentang sains dan teknik untuk terlibat dalam diskusi tentang isu-isu terkait. Kemudian yang ketiga adalah konsumen yang cermat dari ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang keempat, mampu terus belajar tentang ilmu pengetahuan di luar sekolah. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk memasuki karir pilihan mereka, termasuk karir di bidang sains, teknik, dan teknologi. Nah, kemudian penggunaan data akuisisi sistem untuk memajukan autentik pembelajaran STEAM. Nah, sistem akuisisi data digunakan untuk melibatkan siswa dalam pertanyaan sedang dalam proses pembelajaran merupakan sebuah proses ilmiah dengan meminta siswa untuk membuat prediksi berdasarkan konsep ilmiah yang mereka pelajari sebelumnya dan kemudian mengujinya prediksi secara real time. Nah, ini membantu siswa untuk mengubah fakta ilmiah menjadi ide-ide ilmiah yang mengeksplorasi pemikiran mereka terhadap implikasi di dalam kelas sains. Nah, ini adalah penting membantu siswa mengembangkan kapasitas berpikir kritis dan menjadi konsumen kritis ilmu pengetahuan. Henry Poinsett pernah berkata bahwa ilmu pengetahuan dibangun dengan fakta. Sebagai sebuah rumah adalah dengan batu, tetapi sebuah koleksi dari fakta adalah tidak lagi sebuah sains dibandingkan sebuah tumpukan dari batu adalah sebuah rumah. Nah, maksudnya siswa harus menyadari bahwasanya kekuatan dari ilmiah, ide-ide adalah milik mereka, kemampuan untuk memprediksi hasil eksperimen baru dan fenomena baru. Nah, siswa harus memiliki kesempatan untuk mengalami ini secara langsung dan tidak hanya membaca tentang dalam buku teks. Kemudian, memajukan pola pikir dan kemampuan berpikir menggunakan komputer simulasi dan pemodelan perangkat lunak. Nah, dalam pengumpulan dan analisis data merupakan komponen penting otentik dari
penyelidikan karya ilmiah dan tidak setiap percobaan atau eksperimen dapat dilakukan di bawah kondisi kehidupan nyata. Contohnya, beberapa tahun terakhir dari bencana Fukushima terdapat banyak diskusi tentang efek dari tenaga nuklir dalam kehidupan. Selanjutnya, penggunaan sistem respon elektronik untuk membuat siswa aktif terlibat dalam pembelajaran yang bermakna. Nah, calon guru ini sebaiknya berpikir tentang teknologi sebagai kendaraan untuk membantu mempromosikan tujuan pendidikan STEM ini. Nah, oleh karena itu, argumen utama bab ini adalah bahwa untuk mempersiapkan calon guru STEM untuk sukses karir mengejar penuh di abad ke-21, mereka harus mengalami banyak dukungan mekanisme selama pendidikan program. Sains metode kursus harus mendukung calon guru dalam yang pertama adalah belajar bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan sebagai enabler pedagogi besar ide-ide. Kemudian yang kedua adalah teknologi ditingkatkan untuk keperluan pelajar dan sebagai guru. Kemudian yang ketiga adalah mengadopsi pedagogi nilai-nilai kongruen dengan ini teknologi. Nah, kemudian yang keempat, merancang dan mengimplementasikan teknologi pendidikan sebagai bahan tujuan pedagogi. Kemudian, mengembangkan TPCK calon guru melalui modeling perinstruksi dalam khusus metode fisika. Nah, saat TPCK calon guru menguat, mereka diminta untuk melakukan mulai mengerjakan dan merancang pertanyaan konseptual atau setiap calon guru dulu diperlukan untuk menyerahkan 5 pertanyaan pilihan ganda konseptual. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus disertakan tujuan pedagogis yang jelas dan penjelasannya rinci tentang pengecoh. Pertanyaan dimaksudkan agar calon guru memiliki kesempatan untuk mengomentari mereka dan mengubah ide. Nah, selama tahun berikutnya, sistem Perwis digunakan untuk mempromosikan berbagai kolaborasi yang efektif dari pilihan ganda konseptual pertanyaan yang dirancang oleh calon guru, menurut Milner Bolotin 2014. Kemudian pengaruh model PI terhadap TPCK calon guru dan sikap tentang sains pada proses pembelajaran. Nah, untuk menyelidiki efek dari pemodelan PI pedagogik pada calon guru mengenai TPCK dan sikap mereka tentang sains dalam proses pembelajaran, maka dikumpulkan dan dianalisis konseptual pertanyaan oleh calon guru, serta mengadakan beberapa wawancara individu dengan calon guru dan kelompok fokus mengamati pengajaran mereka selama praktikum selama 1 tahun. Setelah itu, kami mengumpulkan refleksi calon guru untuk mengomentari perilaku mereka selama di kelas. Nah, selanjutnya kami menggambarkan analisis ini secara rinci menurut Milner Bolotin 2013. Nah, di sini kami ingin menguraikan beberapa temuan yang paling penting. Yang pertama yaitu calon guru memperoleh TCK yang diperlukan untuk merancang secara pedagogis pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan diserahkan pada akhir dari kursus dan dinilai menggunakan taksonomi. Menggunakan taksonomi Bloom dari tujuan pendidikan tahun 1956. Nah, tingkat kognitif rata-rata mereka sesuai dengan tingkat aplikasi pada taksonomi Bloom. Sebagian besar pertanyaan menargetkan kesulitan konseptual tertentu, ikatan akurat secara ilmiah, dan memiliki pengecoh yang berarti yang dapat dibenarkan fit oleh calon guru. Kemudian yang kedua yaitu calon guru menggunakan teknologi seperti simulasi komputer dan data sistem akuisisi untuk merancang pertanyaan yang didorong oleh penyelidikan yang mengintegrasikan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mental
dan teoritis untuk mencapai pendidikan tertentu. Nah, tujuan ini mengharuskan mereka untuk memiliki signifikan TPK. Kemudian yang ketiga adalah kandidat guru mencontohkan berbagai cara implementasi PI selama kursus metode. Beberapa dari mereka juga menerapkan PI selama praktikum menggunakan clicker, smartphone, atau kartu flash. Ini mengilustrasikan mereka sanggup pindah TPCK yang mereka peroleh dalam mata kuliah metode untuk praktikum mereka. Kemudian yang keempat, wawancara dan diskusi kelompok terarah menunjukkan bahwa calon guru terlibat aktif selama kursus metode fisika mereka. Mereka memiliki posisi yang signifikan, efektif pada filosofi pengajaran mereka dan pandangan mereka tentang pentingnya keterlibatan siswa dalam sains. Nah, calon guru tidak hanya belajar tentang yang baru pendidikan teknologi, tetapi juga dimulai melihat teknologi sebagai sebuah alat untuk mempromosikan pemahaman konseptual yang lebih dalam pembelajaran sains yang bermakna. Nah, kesimpulannya bahwa untuk membantu guru dalam STEAM dan mengembangkan sikap positif tentang teknologi pendidikan, mereka harus memiliki kesempatan untuk mulai membangun TPCK. Mereka selama pendidikan guru formatif mereka bertahun-tahun. Nah, calon guru sebaiknya juga memiliki cukup peluang ke pengalaman ini, teknologi baik sebagai siswa dan sebagai guru masa depan. Nah, kursus metode STEAM di program pendidikan guru adalah peluang sempurna bagi calon guru untuk menanyakan pengalaman ini di sebuah aman dan mendukung lingkungan. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.